Perkenalkan lagi, saya Diovan. Saya sekarang akan mempertanyakan Om dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu ada konsep bisnis Om itu seperti apa, dan kalau boleh tahu target pasarnya siapa aja gitu. Oke. Dari awal kita set up tempat ini, tentunya lihat lokasi kita ada di dalam lapang basket ya. Jadi target operasional kita sebenarnya orang-orang yang datang basket dari sini. Tapi di samping itu juga kita ada satu tantangan sih sebenarnya, karena lokasi kita di dalam, kita mau tarik pasar luar juga untuk kesini sih sebenarnya. Cuman target awal kita buat ini sih sebenarnya untuk yang main basket kesini. Untuk pertanyaan selanjutnya, gimana sih proses bisnisnya dari awal pelanggan datang terus selanjutnya sampai ke akhir prosesnya gitu? Prosesnya sebenarnya kita berjalan sesuai apa adanya justru ya dibilang, karena konsep yang kita buat ini, lapang basket ini sebenarnya itu udah ada komunitas. Jadi untuk kita ngejalaninnya ya otomatis nggak terlalu susah karena udah ada komunitas dan udah ada yang pasti yang datang. Nah, cuman di samping itu kita harus pikirkan bagaimana caranya untuk menarik si komunitas itu untuk datang dan masuk ke kafe ini. Proses dari awal kita sebarin flyer sih sebenarnya. Kita sebar flyer, konsumen udah mulai pada datang, kita kasih bonus lah istilahnya. Untuk free pertama, untuk kedua kita kasih coba tester menu kita yang the bestnya apa. Setelah itu semua berjalan, ya puji Tuhan pada balik lagi datang ke sini sih gitu. Berarti nanti di akhir tetap ada kayak closing nyata atau perhitungan seperti itu? Ada kebenaran kita untuk buka ini kita satu jadi kita sewa aplikasi kasir lah istilahnya gitu ya. Jadi aplikasi kasir itu ada menu kita semua, ada mulai dari awal pemesanan, pembayaran sampai penyajian kita udah terorganisir semua. Jadi awal kita pesan melalui aplikasi kasir, aplikasi keluar, lanjut pembayaran. Setelah pembayaran, resip kita bisa print untuk lanjut ke kitchen. Jadi prosesnya seperti itu sih. Berarti udah lumayan terotomisasi ya, lumayan cepat ya. Jadi Dan di akhir pun kita harus ada settlement lah istilahnya. Nah, settlement itu juga nanti kita harus bisa antara pembayaran yang cash dengan pembayaran yang QRIS, harus sesuai semua dengan apa yang tertera di aplikasi dengan fisiknya. Selama itu tidak sesuai, aplikasi tidak akan bisa disettlement. baik, mungkin itu aja dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jeffrey. Sekarang saya mau mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apakah ada kendala pada tahap input? Misalnya contohnya keterlambatan bahan baku, kekurangan tenaga kerja. Nah, kalau misalkan ada, di bagian mana dari proses produksi yang paling sering menyebabkan keterlambatan atau tidak efisienan? Oke, sebenarnya untuk input bahan baku sih kita nggak ada kendala ya. Nah, cuman kendala yang sering kita alami sebenarnya dari tenaga kerja. Karena jujur konsep cafe kita ini join partner sama ada kawan saya satu namanya Andi. Kita sebenarnya jualan atau buka kafe di area basket ini tuh kendalanya kita kadang tidak kepastian jadwal basket. Contohnya seperti di basket misalnya ada event atau ada sparring atau apa. Nah, kendala yang sering kita hadapi sebenarnya pas waktu ada event seperti sparring
itu pembeli bisa 3 kali 4 lebih banyak daripada biasanya. Kendalanya sih sebenarnya hanya di situ. Kalau untuk bahan baku apa segala sih kita nggak pernah sampai kekurangan. Seperti itu sih. Selanjutnya pertanyaan kedua Om, apakah ada celah atau tantangan yang terlihat dalam proses bisnis yang bisa diperbaiki untuk saat ini? Celah bisnis untuk diperbaiki sebenarnya pasti ada ya, karena sebagai pebisnis ya kita harus punya motivasi selalu memberikan yang terbaik ya. Kita juga kadang minta pendapat ke konsumen atau apa segala, apresiasi dari konsumen ke kita, ya mungkin itu yang harus kita bisa perbaiki. Selama ini sih sebenarnya kekurangan pasti ada, tapi tidak signifikan. Jadi yang harus kita perbaiki mungkin dari segi pelayanan, tempat yang harus lebih memadai, kebersihan tempat apa segala itu ya harus kita utamai. Nah untuk tantangannya ya karena kita kondisi kafe di dalam lapang, gimana caranya supaya kita bisa narik pengunjung dari luar untuk bisa masuk ke kafe ini. Seperti itu sih. Baik, kalau begitu terima kasih Om. Cukup pertanyaan dari saya. Halo Om, saya Farel. Jadi saya akan lanjutin pertanyaannya. Yang ini kita membahas soal inovasi. Jadi yang pertama, inovasi apa aja yang telah Om lakukan di bisnis ini dan gimana dampaknya? Oke, sebenarnya inovasi harus kita buat ya untuk perkembangan ya istilahnya dalam bisnis kuliner ya. Kita nggak bisa hanya mengandalkan menu yang itu aja. Jadi inovasi yang kita jalanin, kita bikin misalnya sesuai jadwal yang ada, dengan pemain yang pernah kita lihat, dengan konsumen yang istilahnya pembelian baik lah gitu. Nah, di hari-hari tertentu kita membuat spesial menu gitu. Jadi misalnya nih, biasa kita di hari Sabtu kan kita jadwal main dari kafe itu full dari jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, di setiap Sabtu ini kita biasa bikin spesial menu dan itu kita ganti-ganti di setiap minggunya. Nah, dari spesial menu yang ada, kita pun pasti tanya ke konsumen bagaimana dampaknya apa, kurangnya apa. Nah, dari situ kita terus berinovasi sampai pelanggan puas dan akhirnya puji Tuhan dari spesial menu yang kita keluarkan malah dijadikan sebagai menu tetap. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi karena menu sementaranya itu dipakai terus dan jadi favorit orang-orang di sini, jadi menu tetap gitu ya. Oke. Lalu ada lagi Om, ada gak sih potensi resiko kalau nggak melakukan perubahan atau inovasi selain? Pasti ada. Dari spesial menu yang kita buat itu nggak selamanya nggak semua sesuai dengan istilahnya lidah konsumen lah. Ya. Ada dari beberapa spesial menu yang kita coba buat, ada nggak jalan ya, efek sampingnya bahan baku yang udah kita siapkan ya pasti loss gitu ya. Tapi di samping itu kan kita harus terus ya berinovasi ya, dan itu udah merupakan satu resiko sebenarnya sebagai kita pengusaha untuk bisa berkembang. Itu sih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jefferson Tani. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, resiko operasional apa yang paling sering dialami sama bisnis ini? Sebenarnya yang paling dialami ketenaga kerjaan, karena yang tadi saya sampaikan event untuk acara di Florin itu tidak menentu.
sebenarnya. Kalau untuk bahan baku apa segala kayak gituan sebenarnya kita prepare sendiri. Jadi untuk keterlambatan mungkin hampir tidak ada. Ya. Salah satu yang sering kita alami bahan baku habis, ya udah berarti kita menu sold gitu. Nah, untuk yang lain sih nggak ada ya sebenarnya. Oke. Jadi kalau boleh tahu bahan baku berarti memang nggak ada dari kayak tempat yang khusus buat nyediain. Kebenaran sih untuk yang utama ya seperti main menu apa segala kayak gitu kita proses semua sendiri sih. Gitu ya. Jadi untuk bahan baku daging apa segala kayak gituan ya memang kita dari satu produsen. Nah, cuman kita sistemnya stok, jadi nggak pernah sampai kekurangan. Oke, aku lanjut. Tadi kan resiko operasional. Nah, selanjutnya tuh resiko eksternal apa yang pernah dialami, kayak harga bahan baku yang tiba-tiba naik, perubahan selera pasar. Kalau untuk masalah harga bahan baku sih itu udah pasti selalu fluktual ya. Bahkan setiap hari pun pasti bisa ada perubahan. Contohnya seperti cengkeh atau bawang atau beans coffee gitu. Itu udah menjadi hal yang lumrah ya saya bilang. Dan itu pun untuk kenaikan harga masih bisa dibilang batas yang wajar lah, nggak terlalu signifikan dalam 1 minggu atau 1 bulan kenaikan itu pasti nggak akan yang sampai tinggi banget sih, aman sih. Berarti selain harga bahan baku yang naik turun, kalau resiko dari eksternal itu aja. Ya itu Oke. aja sih. Nah, yang terakhir, apa strategi Om dalam mengelola resiko-resiko yang ada dari resiko operasional, resiko eksternal? Gimana cara Om bisa bikin strategi agar resiko itu bisa dikurangi? Sebenarnya dari awal kita untuk buat suatu menu itu istilahnya kan kita ada kalkulasi ya sebenarnya ya, untuk range harga. Misalnya kopi kita jual di harga 20.000, ya otomatis kan itu udah kita hitung ke belakang margin cost-nya ya. Jadi resiko untuk kenaikan bahan baku sih harusnya nggak ada gitu. Soalnya kita udah prepare semua di awal. Soalnya kalau misalnya kita nggak prepare di awal, pasti nggak akan bisa jalan bagus kafenya itu sih. Berarti kalau untuk yang misalnya ada harga bahan baku yang naik turun, itu sebelum produknya dijual ke orang-orang, itu udah dihitung dulu agar kedepannya tuh kalau bahan bakunya naik gak akan Pasti. Oke. Jadi segitu aja sih pertanyaan dari kita. Terima kasih udah ngeluangin waktu untuk diwawancara. Kasih ya. Oke.